Karena aku ngaji buat yang kamar, buatnya kalau radio yang itu namanya dapat dua malaikat, emangnya dapat keberkahan kemudian ketemu orang soleh enggak? Mungkin dapat ilmu tapi tidak tambah lembut hati kita, tambah kaku, ngerti orang lain tambah salah kabeh. Ya karena dia nggak pernah ngerti adab dalam orang berilmu. Kalau ngajinya cuma di rumah itu nggak paham adab taklim. Nah hadir kayak gini kan ngerti loh. Harap ngantuk ya pakai terus harus selonjor ya pakai pena, pakai konconing, ya harus turun geletak yang maksudnya nggak majelis itu menjaga adab dia. Tapi kalau ngajinya itu nggak keluar rumah, ya adab-adab ini nggak dapat itu. Nah kemudian yang terakhir syaratnya punya simpenan. Namanya ngambil air kan nanti ada tampungan di rumah. Maka ilmu itu harus punya tampungan. Gimana tampungan ilmu? Dihafal. Kata Imam Syafi'i, inna hadzal ilmu huwa al-hifdz. Sesungguhnya ilmu itu adalah dihafal. Makanya supaya hafal itu dikasih suatu takrir dengan banyak diulang-ulang. Makanya kalau dapat ilmu dicatat, ya, itu mengikatnya. Sini diikat, nanti ditaruh di rumah. Kayak antum berburu ilmu kan keluar. Nanti kalau sudah dapat, nah caranya itu diikat. Jangan sampai dapat buruan kemudian dilepas gitu aja. Nanti antum pulang buruannya lepas lagi itu. Makanya kalau sudah dapat ditampung, nah nanti dikembangbiakkan di rumah. Antum kesini dalam rangka berburu, kalau dapat bawa ke rumah dikembangbiakkan. Caranya dicatat. Makanya ngaji itu yang bawa pulpen mas, nyata ngaji bermodal kuping itu berapa kok? Tapi levelnya bedakan urutan ngaji itu kata Nabi Qur'an aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Jadilah kamu level tertinggi mengajarkan ilmu, atau kalau tidak bisa menjadi penuntut ilmu murid, atau yang ketiga mustami'an pendengar ilmu, atau yang paling bawah itu apa? Muhibban, pencinta ilmu. Nah itu levelnya beda semua itu. Keutamanya juga beda-beda. Keutamaan tertinggi yang mengajarkan ilmu, karena dia makomnya kayak para nabi. Nyata dia bisa beri syafaat juga. Nah kemudian kalau muta'alim itu makomnya dia dimudahkan masuk surga. Kan ada hadisnya itu. Ya dalam hadis itu siapa yang tolabul ilmi itu, nyata kalau jadi tolabul ilmi, nah itu untuk murid itu. Nah level bawahnya itu bukan murid, pendengar. Nah pendengar itu tadi bedanya sama murid itu ternyata nek murid itu bawa buku karo pulpen, nek pendengar ini bawa kuping, kan namanya pendengar. Jadi pahalanya kalah sama yang levelnya kan tadi muta'alim sama mustami pendengar. Jadi ya ini nomor 1. Yang kedua sekarang untuk kebaikan dunia akhirat itu beliau mengatakan tidak menambah ketika kita punya jiwa yang cukup atau pergaulan jiwa, dan ini merupakan hakikat orang kaya. Karena Nabi mengatakan orang kaya itu bukan dari duitnya yang banyak. Lestar hina ul amwal. Namanya orang kaya itu bukan duitnya melimpah. Walaupun hina ul abus. Tapi yang disebut orang kaya itu kalau hatinya cukup. Ada nasihat dari Syekh Muhammad Munabin ini Pak. Al-Qani'un ghaniyun wa in kana ja'iun, ya orang yang qanaah itu sebetulnya dia kaya raya walaupun kelaparan atau miskin. Wal harisun faqirun fa in kana kasratul mal, dan orang yang ambisi rakus kepada dunia maka dia itu marah walaupun sebetulnya dia kaya raya. Jadi orang kaya itu ternyata ketika hatinya cukup dia qanaah maka dia kaya walaupun sebetulnya dia tidak punya duit. Kebalikannya orang miskin itu ternyata kata Syekh Wabal Munabih itu kalau ambisinya besar kepada dunia maka dia miskin walaupun sebetulnya sudah punya duit banyak. Maka sebanyak apapun duitnya, kalau dia itu kurang terus, nggak qanaah, maka tambah melarat, tambah duit, tambah melarat, tambah kurang. Makanya pas debat paslon itu aku yang guyu ya, pas pembahasan masalah gimana cara memberantas korupsi, ada yang lucu ya. Nanti kalau saya rencana kalau saya jadi presiden maka akan saya naikkan gajinya. Nanti kalau gaji naik mereka kecukupan, kalau sudah cukup nggak korupsi. Aprove kayak menunggu. Mungkin menjadi orang saya korupsi malah orang saya bukan duit.
itu malah semakin kurang. Dan coba antum tonton, apa sih korupsi itu melarat menurut dia? Justru orang suka tambah kurang. Mau pilih. Yang punya anak. Ada yang memiliki nyangkut ya. Jadi ternyata itu kalau kita itu pengen sugih itu bukan kok kemudian malah duitnya diperbanyak, ambil duit sebanyak apapun. Orang itu pernah fokus dong, tidak cilik ngono malah dong. Beringan ya, beringan. Akhirnya disebut kalau enggak, saya itu tergantung menungui ya. Jadi gitu, saya ulangi. Namanya orang itu kalau ambisi dunia itu malah tambah parah. Makanya buat digaji seberapa pun itu malah tambah kurang. Nanti tonton si korupsi itu malah gajinya di atas 60 juta si korupsi. Kenapa? Karena aslinya yang bikin dia melarat itu bukan duitnya, tapi nemati loh, tak pernah syukur. Makanya Nabi ngasih wasiat ini. Salah satu ujian 3 hal yang membuat antum itu akan bahagia terus. Apa itu? Salah satu di antara 3 ini al-qasdu fil ghina wal fakir. Antum hidupnya tetap sederhana walaupun kaya raya atau miskin. Yang miskin sederhana gampang, enggak syukur betul tapi tetap sederhana. Wah itu bahagia itu. Aku rencana misalnya beruang sudah jangan dilihat. Itu mobilnya rata hijau, itu mobilku dari mana wae. Jadi duitnya oke mana loh. Tapi antum itu ambisinya dunia. Misalnya nomor duit nganggur 1 miliar, duit 1 miliar. Tapi antum langsung ambisi, pengen buat rumah, pengen hijau mobil. Terus nanti antum niat ada beli mobil keluaran terbaru, misalnya beli Pajero terbaru, sama rehab rumah. Duit 1 miliar langsung habis. Pajero terbaru harganya 600, dan kemudian rehab rumah sekarang ya bentuk mewah, paling enggak di atas 700. Duit 1 miliar langsung hilang itu. Coba kalau misalnya antum itu konana, tetap sederhana. Walaupun antum punya duit nganggur 1 miliar, mobilnya kayak gitu aja nggak usah dijolke. Kemudian rumah nggak usah direhab. Wah, syukur jangan itu. Coba kalau 1 miliar, saya pernah dapat arisan itu ber 15 juta loh. 15 juta tambah kalau simpenannya 10 juta. Ini rencana aku jual bangsa mau gitu. Bersyukur ada ceritanya anak bener ada ceritanya. Kalau begitu mewah no ya. Akhirnya saya harus ngobrol-ngobrol kalau konco sih dulu itu ngomong dijual murah. Nanti nih kali jangan keluar diskon tak boleh keluar diskon ini. Nanti mobil si lawas tak dijual ke. Sedang ganti rencana aku mau lebih. Akhirnya baru itu langsung tak sampaikan yang keluarga. Mau aku tak mengkot cuma pajak banget mulai ya. Jadi ini itu untuk perancangan jual. Kamu mau aku irit mulai alasan mulai. Jadi mobil itu nyaman sudah siapun barang berapa patut mulai atau itu bagian dari syukur nikmat itu tak dari juga bagian mulai. Lalu intinya apa? Intinya mobil tak jual kapan sih aku ya. Kak, langsung gitu. Gua urus sekolah mulai nih ternyata mobil yang mulai rolas tahun alhamdulillah orang tahu masalah loh. Ternyata saya dijualnya Avanza barang itu malah aku kena asin mek tak pikir-pikir. Jadi masalah tak dijualnya mobil terus itu bersyukur ada numpak nggak enak kan sekali-kali ngerasa dia dari bang mobil duitnya dengan itu duit mati ya toh. Jadi aku seneng-seneng terus itu sebagian dibocor-bocor umurnya mobil rusak. Akhirnya kasih itu gagal lagi niat dijual mobil. Oke, duit 100 juta yang nganggur ya. Wah, tak coba ke gas bermobil nganggur ngasih nih orang mati dengan ini. Merasa dari orang sugih. Jadi ternyata berkonaan duit sepele segitu aja. Itu merasa itu sudah jangan coba. Kalau misalnya itu dijodohkan kemudian ambisinya nggak usah muluk-muluk tetap sederhana. Ternyata rumah yang penting disyukuri ya gitu aja. Motor semuanya yang penting sudah cukup terus konaan. Maka itu menjadi kekayaan yang hakiki. Kata Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i itu mengatakan di dalam kata berkonian anta ma'al sawa. Kamu kalau punya hati yang cukup kona'ah, maka kamu sama raja dunia sama. Coba misalnya nih raja di Indonesia sebenarnya nih presiden mulai nggak ada. Misalnya kita itu kona'ah sama presiden monopodo coba. Misalnya presiden punya rumah beberapa tempat di sekian banyak provinsi, itu kan intinya sama saya yang rumahnya satu ya sama loh, di tempatnya satu rumah. Kemudian dia punya mobil, misalnya koleksi mobilnya sampai 100 unit, mewah-mewah mahal-mahal. Kalau mobil itu siji, kan lain intinya itu dipakai ya satu.
Dia misalnya bisa beli 1000 porsi, bisa membuatin sekian banyak restoran, tapi intinya yang dimakan sama saya makan sehari paling 3 kali. Memangnya presiden Jokowi terus makan sampai ribuan kali, kan ya enggak ada, intinya sama. Yang dimakan sama, yang dipakai ya sama. Dia misalnya punya ratusan tempat sertifikat, punya sekian banyak aset yang begitu banyak, intinya itu dunia itu cuma yang dipakai sama yang dimakan sama yang digunakan. Terus apa bedanya? Makanya Allah gambarkan dunia itu Pak, itu kayak air yang Allah turunkan dari langit. Masalah air dunia kalau main ansur kamu sama. Gambaran dunia itu seperti Allah turunkan air dari langit. Antum lihat air itu walaupun antum melimpah kayak apapun, itu yang antum pakai juga cuma sedikit. Terus dirokok punya air banyak-banyak, malah terlalu banyak itu bahaya. Coba misalnya antum punya air kok sampai sak dengkul yang lemah, orang bahaya tuh. Kalau yang gemak air bukan baju, orang bingung orang. Sama misalnya antum mau ujuk-ujuk 2 triliun, malah bingung nih. Malah ngaji ini bisa ngaji kan terlalu duit kerjaan orang kulit. Duit kerjaan tak ngaji kalau yang mobil serpang-serping menurut itu paling. Makanya gambaran dunia itu kayak air, orang duit banyu ya susah, atau orang duit ya susah, ini bukan banyu yang malah belekin banyu ya susah, sama kita bukan duit yang malah bingung. Terus air itu sifatnya tidak pernah setia, dia itu akan pindah-pindah terus itu. Misalnya taruh gelas itu dari bentuknya kayak gelas, taruh manapun terus dia itu pindah terus, mengalir terus dari atas ke bawah, pindah terus. Sama duit itu pindah terus, antum dapat sebentar pindah lagi pindah terus. Gak pernah bisa kita pegang kecuali antum serahkan kepada Allah. Kalau duit itu sudah antum serahkan kepada Allah, nah itu resmi menjadi milik kita itu. Makanya antum jangan nganggap kekayaan itu hanya duit. Yang penting antum nengatin juga rasa cukup, itu kekayaan yang tertinggi sudah. Kata Ibnu Abbas, kalau dina sittatul asya, namanya kekayaan itu ada 6 jenis. Ya, yang paling bawah beliau mengatakan ghinaul amwal, kekayaan finansial. Pembuatan itu garing, semua tak buka. Itu sih cerita buka itu. Ya, jadi kekayaan itu ada 6. Yang paling rendah itu namanya ghinaul amwal, kekayaan finansial, unsur duit, rumah, sertifikat, sapi, sawah, itu kalau digabung semua itu kekayaan yang rendah namanya duit finansial. Ada di atasnya namanya ghinaul murna, kekayaan sosial. Kita dimuliakan banyak orang, diikrami, dihampirke. Ada orang kaya tapi orang yang hampirke karena dia punya kekayaan finansial tapi tidak punya kekayaan sosial. Ada yang ketiga, kekayaan yang ketiga di atasnya lagi namanya ghinaul ahliyah, kekayaan keluarga, punya anak yang nurut, punya istri yang sholihah. Itu kekayaan yang luar biasa loh. Coba misalnya antum punya anak, malam-malam itu belum tahajud tanpa dibangunin, dia seumuran anak SMA misalnya. Misalnya gini, antum punya istri, cantik, sholihah, nurutan, gak tahu emosi, suaranya halus, merdu, senangannya minta maaf, senangannya menyayang. Wah, itu udah duit ke, berapa miliar atau model makhluk perempuan model kayak gini nih. Wah, itu dibayar ke orang itu, harganya lebih mahal tuh. Atau misalnya, antum punya anak, ya loh, seumuran SMA, dia wis orang rokok, orang mendung, orang pacaran, tambah lagi malam-malam jam 3 bapak ibunya lagi turu, dia tuh bangun tahajud. Kira-kira antum nyetor ngetokin duit untuk biar punya anak kayak gitu berapa juga? Nyetor berapa duit yang kita korbankan? Oh itu nilainya mahal banget itu, makanya lebih mahal dibanding duit itu. Nyetor duit itu oke subit, dua anak lo aja kasus kabeh, siji ngambil orang, siji diambil orang. Tujuh yang dulu. Nah, ada lagi kekayaan di atasnya yang keempat namanya ghinaul jasadiyah, kekayaan fisik sehat. Karena duit antum sebanyak apapun stroke, modal cuci darah, modal nggak boleh makan enak, hilang semua kekayaan itu. Terus apa fungsinya? Punya mobil 10 unit mewah-mewah, cc-nya di atas 6.000, wah bandrolnya harga sekian miliar, merek-merek bonafit. Tapi stroke tadi nggak bisa naik mobil, bisanya kursi roda, dan dua Ferrari kok tukar kursi roda. Dan mendingan
Ya, ada mobil tapi sambil pilih mobil, sih tapi kadang-kadang bukan mobil ya, mobil ini masih ada mobil, mobil itu, jadi rezeki itu rasanya yang kita pakai. Nah kemudian ada lagi kekayaan di atasnya, namanya winapul pulsa, kekayaan waktu. Antum punya waktu itu kekayaan. Ada orang kaya yang waktu, begitu tapi rasa ngaji, rasa istirahat, nggak bisa ngopi sama istrinya. Orang hidupnya habis hanya untuk ngejar duit terus gak punya waktu untuk keluarga. Orang tuanya sakit gak bisa pulang, istrinya melahirkan gak bisa pulang, gak punya waktu. Sampai nengok anak di pondok aja gak punya waktu, coba. Saking sibuknya boleh duit, supir tapi ada waktu yang ini marah dia. Nah, ada lagi kekayaan ilmu namanya, kekayaan ilmu ini juga tinggi. Tapi yang tertinggi dari kekayaan jiwa, kalau sudah kaya raya artinya cukup berkaya sebetulnya. Sebaik-baik kekayaan itu di situ itu ya. Maka yang kedua, kalau antum ini punya kekayaan jiwa, maka dijamin antum itu akan baik terus di dunia dan di akhirat. Orang bakal korupsi, orang bakal neko-neko, masalah kona'ah. Nabi katakan syarat bahagia 3, paham agama, rezeki cukup, terus nomor 3 kona'ah. Antum paham agama ini nanti rezeki, orang dua anak, orang dua rumah, orang dua duit, jadi orang sempurna. Atau dia duit dua anak, dia bocor dua apa-apa, yang paham agama, itu malah siksaan. Maka paham agama, duit itu oke, kemudian rumah itu ada tercukupi, ini orang kona'ah. Jadi kurang terus, kurang nih, mobil sepakat, kurang meneh, HP iPhone, Android, orang itu kurang meneh, ngasih kiamat, orang itu bahagia, karena dia tersiksa dengan ambisi yang gak ada puasnya, terus pengen nuruti ambisinya itu. Ya kan? Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga, kebaikan dunia akhirat, kata Imam Syafi'i yang ketiga adalah kaful ada. Kaful ada itu menahan untuk tidak menyakiti orang. Dijamin antum itu penak hidupnya itu. Kenapa? Karena antum gak pernah membuat orang susah. Kan rumus syar'i di dalam Islam itu Nabi mengatakan kamat tadi itu kamu sebagaimana kamu berbuat nanti kamu akan diperlakukan seperti itu. Dan antum nggak pernah menyakiti, antum nggak akan disakiti. Kalau antum nggak pernah menjelek-jelekkan, antum juga nggak akan dijelekkan. Kalau antum itu nggak pernah atau menahan tidak membuat orang susah, maka hidup kita nggak pernah susah. Kenapa hidup kita itu terhina? Karena kita sering menghinakan orang. Kenapa anak kita itu susah diatur? Karena antum itu memang nggak mau nurut sama orang tua. Kenapa kita itu sering disepelekan orang atau anak istri kita dilecehkan orang? Berarti kita itu sering melecehkan perempuan-perempuan muslimah itu. Kenapa anak kita itu nggak bisa berbakti? Karena antum juga nggak mau baik sama orang tua. Karena ada hadisnya, Nabi mengatakan burun apa itu untuk dari wabanakum wa ikromunisa untuk ikromunisa berbaktilah kepada orang tuamu maka anakmu akan berbakti sama dirimu, dan muliakan para wanita maka wanitamu akan dimuliakan. Ya, artinya kalau kita ingin wanita-wanita kita dimuliakan, pengen kita nanti dibakti sama anak, maka caranya ya kita berbakti kepada orang tua. Makanya ini rumus yang ketiga ini, masya Allah gampang banget. Saya pernah baca buku yang ditulis oleh kalau penulis kitab Al-Tahzan itu Ayat Al-Qarni gitu ya. Itu beliau menjelaskan di kitab Al-Tahzan ojo sedih, itu judulnya ojo sedih. Itu ada salah satu rumus gimana biar hidup kita nggak pernah sedih, gimana biar kita tuh enak terus, bahagia terus. Apa? Kata beliau, perlakukan orang ya seperti kalau orang itu memperlakukan dirimu, membuat kamu itu seneng. Kalau itu nantilah hidupmu seneng. Misalnya antum seneng bisa antum nyamoni mulai genteng seneng mulutmu. Antum seneng dan dimijiti, ya antum mijiti, tak rumusnya. Antum pengen dimuliakan, pengen diikrami, pengen dimundur-munduki, pengen diakrabi, pengen disalangi. Caranya gampang. Antum naik kayak gitu, antum nyalami, antum ngikrami, antum memuliakan. Nanti dirimu akan diperlakukan seperti itu. Makanya rumusnya itu gampang. Ya, ditepakin awal dewi. Kalau antum itu nengok orang sakit terus bawa kawan itu ditolak antum loro atine. Itu nek ada orang nengok bawa hadiah ojo ditolak. Kita tuh kan kadang-kadang orang nepaki ngono kuwi, ada orang nengok ngono kuwi ya toh ditolak betul
kuwi. Yang nek kita sini mau kudune belum nopo. Oh alah. Wong bokil ngono kuwi ya, tapi dimuliakan ora dimuliakan. Pengennya diwaki ora diwaki. Pengennya di buktinya anak tapi dia nggak mau berbakti sama orang tuanya. Dia pengen nanti diseneng-senengi anak, tapi dia nggak mau nyeneng-nyenengi orang tua. Kalau yang mau balasan sebanding dengan perbuatan, Pak Bu, ya balasan sebanding dengan perbuatan. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang nanti menyusahkan diri kita sendiri. Sesuatu yang baik kepada pelakunya. Ini kata Alif bin Abi Thalib ini, salah satu raji'at ila ahliha. Ada 3 dosa yang itu langsung balik kepada pelakunya. Apa itu? Pertama, pelit. Itu langsung nanti antum akan susah hidupnya, semua orang bakal pelit sama kita. Karena ayatnya Allah mengatakan wa may yabkhul fa innama yabkhulu li nafsi. Siapa yang pelit maka yang terposok dia sendiri. Kenapa antum susah nyari pinjaman? Karena motor antum dipinjamnya susah. Kenapa antum bingung golek silian duit? Karena antum duitnya disilihi orang itu. Itu balasan langsung nih dari Allah Taala. Yang kedua, ini yang baik kepada kita itu apa? Kita bikin susah orang mukmin. Itu langsung Allah sendiri yang bikin hidup dia susah. Kata Allah bahwa yang menghikum makruh syai' ila ahlihi. Siapa yang membuat makar untuk menyusahkan orang Islam, maka langsung sama Allah dibikin hidupnya itu bakal susah. Itu. Karena ceritanya menyusahkan orang untuk terus kulit pena, balik dulu. Misalnya ada, saya pernah dapat cerita ini masalahnya. Saya itu dapat info, saya dulu kan pas ke dituduh melakukan kesalahan itu, saya dipaklumi polisi ini sih nampil saya dikaplumi terima dia. Ada teman saya perlu parahnya, masuk konsol itu disiram panas di sikile. Lalu dia itu orang Gus Bulu, jarak 3 hari. Dia itu pas mandi nggak baju panas itu malah kok gocok sikile. Wah kok dia balasan sebanding dengan perbuatan di orang ini. Iya memang begitu itu. Itu pokoknya bikin susah orang mukmin, balasannya langsung itu. Yang ketiga apa? Wa man nakasa fa innama yanqusu li nafsi. Siapa yang ingkar janji, maka semua orang ya, itu nggak akan percaya sama dia. Itu namanya dia membuat susah orang, dia ingkar janji, sudah kepercayaan langsung hilang. Jadi terutama yang sering ingkar janji itu penjahit, nanti ingkar janji sendiri. Orang penjahit itu kan mesti bedeng seneng kita, seneng tak orang itu seneng malu kan, keren kados. Kayak mau munafik yang janji mengingkari, kalau bicara dusta, mau ngomongin seneng kok jadi rebo, terus menjadi janji jadi seneng jadi rebo.